Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya dalam tutorial Muhu 12. Setelah sebelumnya kita pelajari interface dan fungsi basic tool, sekarang saatnya kita akan coba menggambar menggunakan tool yang tersedia. Buka lembar kerja baru, setting dengan ukuran resolusi terbaik yang ada, yaitu HDTV 1280 pixel. Untuk bekerja, pastikan kita berada di frame 0. Berikut adalah tool yang akan tampil di frame 0, dan bila kita geser ke frame yang lain, maka tool yang ada juga akan berubah. Tool yang kita perlukan untuk menggambar objek baru semuanya tersedia hanya di frame 0. Pertama, kita akan gunakan freehand tool untuk membuat bentuk batang pohon. Menggunakan tool freehand, garis yang telah kita buat secara otomatis akan membentuk titik-titik atau poin, di mana poin tersebutlah yang membentuk objek dan kita dapat melakukan pengeditan pada poin-poin tersebut. Anda mulai dapat mengatur ketebalan garis di sini. Saya sangat menyarankan Anda menghafal shortcut untuk 4 tool utama. Pertama, T atau transfer point untuk mengedit objek melalui titik atau poinnya. Kedua, A atau add point untuk membuat atau menambah titik baru. Ketiga, C, kurvatur untuk mengatur kelengkungan sudut. Dan yang keempat, W atau line width untuk mengatur ketebalan garis. Silahkan periksa kembali, karena menjadi kelemahan dari freehand tool adalah terbentuknya titik ganda atau titik yang tidak beraturan. Agar membentuk kurva tertutup, satukan titik-titik dengan menekan Enter. Setelah kurva tertutup, mulai atur warna isi dan warna outline-nya. Kelemahan dari freehand tool adalah terbentuknya titik ganda atau titik yang tidak beraturan. Selanjutnya, dengan freehand tool pula, kita akan membuat detail daripada batang pohon dengan menambahkan alur atau guratan-guratan.
Untuk dapat melihat hasil review atau render review, tekan Ctrl plus R pada keyboard Anda. Selanjutnya, buat layer baru untuk membuat dedaunan atau rerimbunan daun. Kembali menggunakan freehand tool, mari kita buat rumpun dedaunan. Anda dapat melakukan penggandaan objek yang telah Anda buat dengan cara tekan Ctrl plus C, lalu Ctrl plus V untuk mempastekannya di tempat atau di layer yang sama. Untuk menggandakan layer, Anda bisa memilih duplikat layer, yang artinya Anda akan mengcopy seluruh objek yang berada dalam satu layer tersebut. Selanjutnya, untuk menggeser atau memindahkan posisi layer, silahkan pilih transform layer, lalu Anda dapat menggesernya ke tempat yang Anda inginkan. Rubah warna dedaunan agar berbeda dengan dedaunan pada layer sebelumnya. Pilih warna yang lebih terang. Copy kembali layer dedaunan untuk menambahkan rerimbunan yang lain. Selanjutnya, copy kembali layer dedaunan untuk menambahkan rerimbunan yang lain. Anda dapat melakukannya sesuai dengan kebutuhan.
Perhatikan garis biru yang melintang. Garis tersebut adalah work area atau stage. Untuk mereview rendering, Anda bisa melakukannya dengan Ctrl R. Hanya objek yang berada di dalam garis biru yang akan ditampilkan saat Anda merender hasil. Dibutuhkan pengaturan posisi kamera. Anda dapat menggunakan zoom kamera dan track kamera. Atur sebaik mungkin agar seluruh bagian objek masuk ke dalam frame. Untuk mereview rendering, Anda bisa melakukannya dengan Ctrl R. Perhatikan tumpukan layer berikut. Kita akan menyatukan beberapa layer tersebut dalam satu folder. Dengan cara tahan Shift, lalu pilih semua layer. Selanjutnya, pilih New Layer, lalu pilih Group with Selection. Kemudian beri identitas terhadap folder baru tersebut. Selanjutnya, buat layer baru di atasnya, dan mulai membuat bentuk rumah dengan tampilan perspektif. Anda dapat menambahkan garis baru atau titik baru dengan menggunakan tool Add Point atau shortcutnya adalah A. Agar garis baru dapat diwarna dan diberi ketebalan garis, Anda dapat memilih Create Shape atau U, lalu tekan Enter untuk mengaplikasikan. Rubah susunan objek dengan menggunakan Selected Shape atau Hue plus tombol arah pada keyboard Anda. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan simak video 1 untuk mengetahui teknis layer dan objek order.
Anda dapat merubah dimensi objek menggunakan transform layer atau M pada keyboard Anda. Perhatikan tanda plus pada layer. Tanda tersebut menunjukkan pusat daripada layer. Tanda plus tersebut merupakan titik poros jika Anda akan memutar layer. Agar posisi titik poros tepat berada di tengah objek, maka Anda dapat memindahkannya dengan menggunakan Set Origin Tool atau O pada keyboard Anda. Selanjutnya, atur dimensi dan letak objek menggunakan Transform Layer Tool atau M pada keyboard Anda. Anda dapat menambahkan lapisan layer baru jika perlu, misal menambahkan layer untuk background. Setelah dirasa cukup, silahkan atur kembali posisi kamera menggunakan zoom kamera dan track kamera agar seluruh objek dapat masuk ke dalam bingkai atau frame. Sekarang Anda memiliki beberapa tumpukan layer yang dapat Anda atur kembali. Anda juga dapat menggandakan layer tertentu untuk menambah objek atau untuk memperbaiki penataan. Untuk penataan layer objek, Anda juga bisa memanfaatkan dua tool, yaitu Flip Layer Horizontally dan Flip Layer Vertically. Silahkan tekan Ctrl plus R untuk melihat hasil rendering. Jangan lupa untuk menyimpan pekerjaan Anda melalui menu File, lalu Save.
file Moho 12 akan berekstensi Moho. Jika Anda ingin menyimpannya dalam format vektor yang lain, misalnya berekstensi SVG, Anda bisa melakukannya melalui File, lalu pilih Export. Untuk menyimpan dalam format JPG atau bitmap, Anda dapat melakukannya dengan cara pertama, render dahulu hasilnya. Setelah itu, pilih opsi Save As yang berada di kiri bawah dan pilih JPEG. Kini Anda telah memiliki file berformat JPEG dari pekerjaan Anda. Demikianlah untuk tutorial kita kali ini tentang menggambar atau membuat objek di Moho 12. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.